Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Samiun, NIM 9031199031 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai draft proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan dan Kesenjangan Upah terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan di Kecamatan Lulio, Kota Bau-Bau. Di sini latar belakang dari proposal saya yaitu pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai unsur utama pencerdasan bangsa, melainkan juga sebagai produk dari konstruksi sosial. Dengan demikian, pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat. Terjadi akibat munculnya bias gender dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Dalam implementasi pendidikan, masih banyak hal yang menunjukkan peran laki-laki lebih menonjol pada sektor publik, sementara perempuan berada pada sektor domestik. Hal ini menjadikan faktor pemberian upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan upah sendiri muncul ketika individu dibayar secara diskriminatif. Diskriminatif tersebut dapat berakar dari jenis kelamin yang hanya merupakan subjektivitas dari atasan. Bagian terbesar dari kesenjangan upah antar gender disebabkan oleh pendidikan, yang perempuan rata-rata memiliki upah per jam jauh di bawah rekan kerja laki-laki mereka. Perbedaan upah ini bervariasi sebanyak 10-40% dari rata-rata seluruh penduduk yang bekerja dibagi berdasarkan gender. Selanjutnya, teoritis. Teoritis penelitian adalah pemeriksaan sistematis terhadap seperangkat keyakinan dan asumsi berdasarkan temuan dari Martin dan Pereira 2004 yang menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki dampak yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. Yang dimana Martin dan Pereira 2004 melakukan penelitian di 16 negara pada pertengahan 1990-an dan menemukan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan upah pada tenaga kerja laki-laki berbeda menurut distribusi pendapatan yang diterima. Selain itu, penelitian tersebut juga membuktikan bahwa pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap kesenjangan upah dalam level within level wage inequality atau dalam hal tingkat ketimpangan upah. Ini kemungkinan terjadi karena pengaruh over education, interaksi pendidikan dan kemampuan, kualitas sekolah atau pendidikan disiplin ilmu di 16 negara tersebut. Selanjutnya, menurut Sullivan dan Smeding 1997 juga mengatakan bahwa perbedaan ketimpangan negara maju lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tenaga kerja. Penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, bisa lebih bersaing di pasar tenaga kerja dibanding perempuan berpendidikan rendah untuk lapangan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Yang selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir diri dari variabel bebas X adalah variabel yang memberikan pengaruh pada variabel yang lain. Maka X dari penelitian ini yaitu pendidikan di dunia kerja, perempuan, dan kesenjangan upah. Sedangkan untuk variabel terikat atau Y adalah variabel yang dikenal sebagai pengaruh dari variabel bebas, yaitu diskriminasi pekerja bagi perempuan. Maka dalam hal ini, pendidikan bagi dunia kerja sangatlah penting karena pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Sebab melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan di kemudian hari. Selain itu, pendidikan bagi diskriminasi pekerja perempuan yaitu memungkinkan masyarakat bersaing dalam dunia kerja, sebab semakin tinggi pendidikan seseorang maka produktivitas yang juga akan semakin tinggi.
diskriminatif bagi pekerja perempuan yang dimaksud untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk memasuki dan meneliti karir di dunia kerja, meskipun secara normatif terdapat kesamaan hak antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, tetapi kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan secara umum sampai saat ini masih jauh dari harapan, baik dilihat secara kuantitas maupun kualitas. Masih terjadi ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan antar pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Dalam hal ini, maka pemberian upah pada diskriminasi pekerja perempuan juga sering mendapat diskriminasi seperti tunjangan keluarga hanya didapatkan oleh pekerja laki-laki, yang dimana pekerja perempuan tidak mendapatkan tunjangan keluarga karena dianggap lajang, sehingga akumulasi pendapatan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan berbeda. Selanjutnya, populasi dan sampel dari penelitian saya yaitu beberapa pekerja perempuan di Kota Bau-Bau, dan sampel yang saya gunakan yaitu purposive sampling. Alasan saya menggunakan ini karena purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak, dan metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Pengambilan sampel bermanfaat karena peneliti dapat meneliti sebuah data dengan akurat. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang saya gunakan yaitu analisis data kualitatif dengan tujuan agar dapat mengetahui permasalahan secara detail dan mendalam. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik metode wawancara, yaitu merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu, yang nantinya informasi yang diperoleh diurai dan diolah kembali dalam penelitian. Dengan metode wawancara, kita bisa menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas dengan mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan situasi terbaru. Selain itu, kita bisa mendapatkan hak-hak khusus yang sering luput dari perhatian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai draft proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan dan Kesenjangan Upah Terhadap Perempuan di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau.